Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Maulida dari kelas Manajemen 23M. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro sesi 6. Pembahasan yang pertama, ada komponen pembentuk pendapatan nasional. Poin pertama, ada konsumsi. Konsumsi oleh rumah tangga merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto atau disebut PDB dalam banyak perekonomian. Pengeluaran konsumsi ini mencakup pembelian barang dan jasa oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Poin yang kedua, ada investasi. Investasi dari sektor swasta juga menjadi komponen penting dalam pembentukan PDB. Investasi ini dapat berupa pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin, atau pembukaan usaha yang dapat meningkatkan kapasitas produk perekonomian. Poin yang ketiga, ada belanja pemerintah. Selain konsumsi dan investasi, belanja pemerintah juga berkontribusi dalam pembentukan PDB. Belanja pemerintah dapat berupa pengeluaran untuk gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, atau pembiayaan program-program sosial. Pembahasan yang kedua, ada siklus bisnis versus pertumbuhan ekonomi. Poin yang pertama, siklus bisnis. Grafik siklus bisnis menggambarkan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas ekonomi suatu negara. Grafik ini menunjukkan periode ekspansi seperti resesi dan pemulihan ekonomi. Poin yang kedua, ada pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, grafik pertumbuhan ekonomi lebih menggambarkan tren jangka panjang dalam output atau PDB suatu negara. Grafik ini dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pembahasan yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi kurva agregat. Poin yang pertama, ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga mendorong pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan. Poin yang kedua, ada biaya produksi. Perubahan dalam biaya input produksi seperti upah dan harga bahan baku dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat. Poin yang ketiga, ada kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter pemerintah dapat mempengaruhi permintaan agregat melalui perubahan dalam konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Dan poin yang terakhir, ada ekspektasi. Ekspektasi konsumen dan produsen terhadap kondisi ekonomi di masa depan juga dapat menggeser kurva permintaan dan penawaran agregat. Pembahasan yang keempat, ada uang, suku bunga, dan inflasi. Poin pertama, jumlah uang beredar. Perubahan dalam jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi suku bunga dan inflasi. Penambahan uang beredar cenderung menurunkan suku bunga, namun dapat meningkatkan inflasi. Poin yang kedua, ada suku bunga. Penurunan suku bunga juga dapat merangsang investasi dan konsumsi, tetapi juga berpotensi meningkatkan inflasi. Sebaliknya, kenaikan suku bunga dapat menekan inflasi namun juga mengurangi investasi dan konsumsi. Poin yang terakhir, ada inflasi. Inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan menurunkan daya beli masyarakat. Poin yang kelima, ada inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan. Poin yang pertama, ada inflasi dan pertumbuhan. Inflasi biasanya berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam periode pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi cenderung meningkat. Namun, inflasi dapat terlalu tinggi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Poin yang kedua, ada inflasi dan pengangguran. Hubungan antara inflasi dan pengangguran bersifat kompleks. Dalam beberapa kasus, inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tetapi, inflasi yang tinggi juga dapat meningkatkan pengangguran. Dan poin yang terakhir, ada pertumbuhan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang kuat biasanya diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran karena peningkatan aktivitas ekonomi mendorong penciptaan lapangan kerja yang baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.